Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rafika Dwi Ilhami, mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Pada pagi ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kalau kita bicara tentang analisis laporan keuangan, sebenarnya yang kita pelajari bukan hanya angka-angka di dalam laporan, tetapi bagaimana angka itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan. Apa sih definisi dari analisis laporan keuangan? Jadi, analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Apa yang akan kita pelajari dalam analisis laporan keuangan? Jadi, dalam analisis laporan keuangan kita akan mempelajari terkait mengidentifikasi, menilai, mengolah, dan membandingkan informasi. Mengidentifikasi, kita belajar membaca neraca untuk tahu posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari sini kita bisa lihat apakah perusahaan ini punya likuiditas yang cukup, bagaimana struktur modalnya, dan apakah perusahaan sehat secara finansial. Menilai lewat laporan laba rugi, kita pelajari bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, mengelola biaya, dan mencetak laba. Ini membantu kita menilai efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Mengolah, kita juga belajar dari laporan arus kas. Ini penting karena laba bersih belum tentu sama dengan kas yang tersedia. Analisis arus kas menunjukkan apakah perusahaan punya cukup dana untuk operasional, investasi, dan membayar hutang. Selain itu, kita pelajari berbagai rasio seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Rasio ini membantu kita menilai kemampuan perusahaan membayar hutang, menghasilkan laba, dan menggunakan aset secara efisien. Membandingkan informasi, kita juga belajar membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau kompetitor dan membuat proyeksi keuangan untuk masa depan. Ini penting untuk pengambilan keputusan perusahaan yang strategis. Lalu bagaimana cara menganalisis laporan keuangan? Untuk menganalisis sebuah laporan keuangan dimulai dengan mempelajari profil perusahaan, jenis industrinya, strategi bisnis, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhinya. Selanjutnya akan saya jelaskan tahapan-tahapan analisis laporan keuangan. Jadi untuk menganalisis sebuah laporan keuangan kita harus melalui 6 tahap berikut. Pertama, mengumpulkan data laporan keuangan. Kedua, analisis horizontal dan vertikal. Ketiga, menghitung rasio keuangan. Keempat, cross-sectional analysis. Kelima, interpretasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, analisis tren dan proyeksi. Ini kita akan bahas satu persatu, oke? Pertama, kita kumpulkan semua laporan keuangan secara lengkap. Kita kumpulkan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua ini adalah bahan yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan analisis. Masuk ke dalam proses analisis. Yang digunakan dalam analisis ini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, analisis horizontal atau time series, yaitu membandingkan laporan keuangan antar periode untuk melihat tren kenaikan atau penurunan. Kegunaannya yaitu sebagai evaluasi kinerja tahunan, membuat proyeksi berdasarkan tren historis, mempersiapkan laporan untuk investor. Nah, contoh penerapannya, misal diketahui perbandingan laporan laba rugi tahun 2023 dan 2024. Penjualannya naik 15%, beban operasional naik 25%. Artinya, meskipun penjualan naik, ternyata biaya naik lebih cepat. Ini adalah sinyal untuk manajemen agar mengendalikan biaya. Yang selanjutnya adalah pendekatan analisis vertikal atau common size. Mengubah setiap pos menjadi persentase dari total untuk memahami struktur keuangan dan komposisi biaya. Kegunaannya yaitu membandingkan perusahaan yang berbeda ukuran dan melihat tren komposisi. Contoh penerapannya, misalnya perusahaan A punya aset 10 miliar dan perusahaan B punya aset 100 miliar. Kalau kita pakai persentase, kita bisa melihat struktur aset mereka tanpa terpengaruhi dari ukuran. Selanjutnya, kita masuk ke menghitung rasio keuangan. Rasio adalah alat yang paling praktis untuk menilai kesehatan perusahaan. Rasio mengubah angka mentah menjadi informasi yang bisa dibandingkan dan diinterpretasikan. Rasio keuangan itu ada 4 macamnya ya. Ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Akan membahas rasio likuiditas terlebih dahulu. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya, apakah perusahaan punya cukup aset lancar untuk membayar utang yang jatuh tempo? Nah, penerapannya ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.
Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Idealnya lebih dari satu, artinya aset lancar lebih besar dari utang lancar. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Rumusnya yaitu kas atau cash equivalent dibagi dengan hutang lancar. Jadi kesimpulannya, jika rasio likuiditas rendah, perusahaan berisiko gagal bayar kewajiban jangka pendek. Namun jika terlalu tinggi bisa berarti perusahaan tidak memanfaatkan aset secara optimal. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan ini kita jadi tahu seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang. Contoh, debt to equity ratio atau yang bisa diketahui dengan DER mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas. DER rendah kurang dari 1, artinya struktur modal sehat, perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri, risiko finansial rendah, sedangkan DER tinggi, misal lebih dari 2, artinya perusahaan sangat bergantung pada hutang. Risiko gagal bayar meningkat, terutama jika pendapatan turun. DER bisa membatasi fleksibilitas perusahaan karena laba banyak digunakan untuk membayar bunga, bukan untuk ekspansi. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan modal. Selanjutnya, debt to asset ratio atau rasio hutang menunjukkan presentasi aset yang dibiayai oleh hutang. Jika hasil rasionya rendah di bawah 50%, artinya sebagian besar aset dibiayai oleh ekuitas, risiko lebih kecil. Sedangkan jika rasio tinggi, lebih dari 70%, artinya perusahaan sangat leverage. Jika aset turun nilainya, ekuitas bisa tergerus. Rasio tinggi membuat perusahaan rentan saat nilai aset turun atau saat bunga naik. Rumusnya total utang dibagi total aktiva. Time interest earned atau TIE, rasio kelipatan membayar bunga, mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba operasional. Jika hasil TIE tinggi lebih dari 5 kali, artinya perusahaan sangat mampu membayar bunga, risiko rendah. Sedangkan jika TIE rendah kurang dari 2 kali, artinya perusahaan hampir tidak punya ruang jika laba turun. Risiko gagal bayar bunga tinggi, kreditor akan melihat TIE sebagai indikator keamanan pinjaman. Rumusnya adalah EBIT dibagi beban bunga. Ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Contohnya, inventory turnover atau penjualan dibagi persediaan. Rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan berputar menjadi penjualan dalam satu periode. Semakin tinggi rasio, semakin cepat persediaan terjual. Artinya manajemen persediaan efisien. Lalu ada total asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aset, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada fixed asset turnover, yaitu rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap, mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap seperti mesin, gudang, dan peralatan untuk menciptakan penjualan. Terakhir ada rasio profitabilitas. Ini rasio favorit investor. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari penjualan aset atau ekuitas. Contoh, net profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Net profit margin menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin efisien perusahaan mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Return on asset, itu laba bersih dibagi total aset. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Ini menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi ekuitas. ROE mengukur pengembangan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka tanamkan. Ini adalah indikator utama bagi investor. Kita masuk ke tahap cross-sectional analysis. Kita bandingkan dengan standar industri atau perusahaan yang sejenis. Tujuannya supaya kita tahu posisi perusahaan kita, apakah lebih baik, sama, atau justru di bawah rata-rata dari perusahaan yang sejenis. Kenapa perlu dibandingkan?
ini diperlukan untuk menilai daya saing perusahaan, mengidentifikasi kelemahan dan mendukung keputusan strategis. Bagaimana cara melakukannya? Kita harus menentukan rasio yang akan dibandingkan. Apakah kita memakai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, atau aktivitas. Lalu cari data pembanding rata-rata industri atau laporan keuangan dari perusahaan yang sejenis. Setelah itu baru kita bandingkan dan interpretasikan hasilnya. Tahap yang kelima yaitu interpretasi dan pengambilan keputusan. Jadi dari hasil analisis kita tadi, kita bisa melihat itu apakah perusahaan sehat secara finansial, atau apakah ada risiko likuiditas atau solvabilitas. Lalu bagaimana tren profitabilitasnya. Tahap terakhir adalah analisis tren dan proyeksi. Analisis tren yaitu teknik untuk melihat pola perubahan dari waktu ke waktu. Kita ambil data dari beberapa periode lalu kita lihat apakah ada pola yang konsisten. Untuk proyeksi, yaitu proyeksi keuangan adalah membuat simulasi laporan keuangan untuk masa depan berbasis data historis dan asumsi realistis. Tahap 6 ini kita gunakan untuk mengambil kebijakan strategis perusahaan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.